Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka. Kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang belulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Itulah beberapa penggalan puisi karya Chairil Anwar berjudul Kerawang Bekasi. Puisi tersebut terinspirasi dari sebuah peristiwa keji aksi dari agresi militer Belanda di sebuah desa yang bernama Rawagede. Agresi militer Belanda yang tak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, bersama gua Galip, selama beberapa menit ke depan, yuk kita bahas peristiwa Rawagede. Jadi gini Cis, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajahan belum usai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi militer Belanda menyebabkan Indonesia harus terus memperjuangkan kemerdekaannya. Terlebih lagi nih Cis, Belanda kemudian melancarkan dua agresi militer Belanda yang nyaris membuat pemerintahan Republik Indonesia lumpuh Cis. Agresi militer pada tahun 1947 membuat pihak Belanda berhasil menguasai Jawa Barat. Namun, kendati demikian nih Cis, para pejuang kemerdekaan di daerah itu belum mau menyerah dan tunduk pada Belanda Cis. Mereka mundur ke pedesaan, para pejuang bahu-membahu bersama rakyat sipil. Kembali menghantui tentara Belanda. Dalam kondisi kalah persenjataan, taktik gerilya menjadi andalan Cis. Di antara yang bergerilya ialah kelompok pejuang di bawah kendali Kapten Lukas Kustario. Kapten Kustario dan kawan-kawan bertahan nih di Rawagede. Sekarang daerah itu terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Gerilya mereka sempat merepotkan tentara Belanda Cis. Kustario juga sulit ditemukan dan lihai menyusun strategi. Karena licin, Kustario jadi salah satu buronan Belanda nih. Dan kepalanya Cis bahkan dihargai 10.000 gulden loh. Nah Cis, kita masuk awal sebelum peristiwa Rawagede terjadi ya. Sewaktu-waktu ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu nih bahwa Kapten Kustario berada di Rawagede Cis. Mayor militer Belanda Alphonse Jan Henry Wijnen alias Fons mulai menyusun strategi. Mereka bermaksud meratakan Rawagede agar jadi pelajaran nih ceritanya bagi desa-desa yang lain yang menyembunyikan pejuang Republik. 8 Desember 1947, malam itu cuaca begitu buruk Cis. Hujan pun terus turun di Rawagede. Lurah Rawagede, Saukim, mencium adanya gelagat mata-mata Belanda yang mencurigakan. Ia lantas memberitahu nih markas gabungan pejuang atau MGP yang di dalamnya termasuk Kapten Kustario agar segera hengkang dari Rawagede. Meskipun telah diberitahu sebelumnya, sebagian pejuang masih terjebak di rumah masing-masing Cis. Mereka kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca buruk pada malam tersebut. Di sisi lain, baik pejuang kemerdekaan maupun warga Rawagede nggak menyangka nih Cis bahwa Belanda akan menyerang di tengah cuaca buruk. Memasuki dini hari sejak pukul 4 pagi 9 Desember 1947. Rawagede ternyata sudah terkepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur Cis. Pasukan Belanda pun mulai menggeledah setiap rumah penduduk dengan harapan menemukan para pejuang dan Kapten Kustario tentunya. Namun yang terjadi ialah pasukan Belanda tak menemukan Kapten Kustario nih. Dan juga gak menemukan sepucuk senjata pun yang tertinggal Cis. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang Cis. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berjejer. Kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik ini. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut Cis. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun Cis. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan.
walaupun terluka kena tembakan. Said, salah satu saksi mata saat itu, menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang disuruh berdiri berjejer ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin. Istilah penduduk di setempat itu digredet sih. Ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan sih. Dia pun juga jatuh kena tembakan di tangan. Tetapi dia pura-pura mati nih Said. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri cuy. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan cuy. Tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat, Strandetstellijke executies, sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang cuy. Diperkirakan korban pembantaian ini lebih dari 431 jiwa cuy. Karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras saat itu cuy. Seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari desa Wamel, sebuah desa di provinsi Gelderland, Belanda Timur, mengirim surat nih kepada korban perang sebagai berikut isinya Ces. Dari arah Rawagede, tentara Belanda ternyata ditembaki Ces. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain Ces. Saat malam hari, Rawagede dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa dibunuh tanpa bunyi, diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam Ces. Kepala mereka dihantam dengan popor senjata dan lain-lain. Jam 5:30 pagi ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita, dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh. Semuanya ditembak mati Ces. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, kemudian jongkok dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawagede telah menerima pelajaran. Semua lelaki ditembaki mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Setelah aksi pembantaian di Rawagede, hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut Ces. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya Ces. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang yang terlalu dalam Ces. Hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah hanya ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya. Sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari Ces di desa tersebut. Setelah bertahun-tahun, para korban menuntut keadilan pada 14 September 2011. Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dalam pembantaian Rawagede tersebut. Setelah 64 tahun kasusnya ditutup-tutupi, akhirnya tuntutan dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNP MBI) bersama keluarga korban dipenuhi oleh pemerintah Belanda Ces. Sebagai bentuk penebusan dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Church de Swan, mewakili pemerintah negaranya meminta maaf atas kasus Rawagede ini. Pemerintah Belanda pun menjalankan perintah pengadilan, yakni membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau 240 juta rupiah. Kurs zaman itu. Kompensasi tersebut dibayarkan pada sejumlah janda korban pembantaian Rawagede Ces. Pengorbanan mereka yang bertempur demi mempertahankan kemerdekaan Republik ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita Ces. Menjadi kaca benggala bagi kita bahwasanya kita hidup bukan untuk diri kita saja, bukan untuk hari ini saja, tapi untuk anak cucu kita dan untuk selama-lamanya. Maka dari itu, kita jaga kemerdekaan ini dengan terus bekerja dan berkarya, dengan tidak saling menjatuhkan sesama Ces. Oke Ces, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian merasa bertambah informasi mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, dukung kami terus ya Ces. Dan bila kalian punya saran tempat, tokoh, peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu,
Tolong tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.